single Amora Buku Mimpiku bersama Lala dan Sony Music. Jadi saya komplit ya sebagai ibu, sebagai orang tua, mewakili keluarga. Pertama terima kasih Sony Music dan Lala karena sudah menganggap Amora seperti anaknya sendiri. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada tim Artis and Recording karena memang memproduksi Amora ini seperti pecah telur gitu ya, karena memang usia dia yang sangat muda, 10 tahun dia udah bisa signing kontrak sama label besar. Itu buat saya sebuah beruntungan untuk Amora. Jadi tinggal bagaimana Amora bisa melanjutkan lah apa yang sudah dipercayakan ini untuk Amora, dan alhamdulillah saya lihat di 6 bulan terakhir dia menjadi penyanyi sama Sony Music cukup tanggung jawab ya, artinya belajar materi lagu, workshop, recording, foto, shoot, video klip yang cukup menyita, tapi itu menjadi bagian dia untuk mendalami dan menjiwai sebuah peran baru dalam dirinya. Jadi otomatis saya nggak terlalu banyak bicara, cuma mau Amora yang terbaik aja. Versi Amora boleh tanya dong, kalau tema singlenya akhirnya bisa ikutin Mami itu gimana? Akhirnya single Amora ini keluar. Nah, akhirnya terus temanya itu Amora pilih sendiri atau seperti apa, atau konsepnya dibantu Mami juga atau seperti apa? Jadi kan pas kita mulai aku Kakak, suaranya bisa lebih keras nih. omnya nanya Amora suka lagu apa aja, suka lagu Disney. Jadi ini yang lagu Buku Mimpiku itu lagunya di kayak Disney. Jadi tanya referensi yang musik yang Amora dengar selama ini apa, lalu mereka workshop sesama musisi gitu untuk mengumpulkan lagu-lagu gitu kira-kira yang cocok. Nah, setelah Amora melihat tadi ini nggak puas banget nggak, dan itu sesuai dengan ekspektasi Amora. Musik videonya dia semoga aja lancar, dan teman-teman aku yang di kelas aku itu support aku semua. Teman-teman kelas. Bentuk supportnya apa? Bentuk support teman-teman kelasnya apa? Mereka Jauh. Yang lagu ini susah nggak sih ngulik-ngulik nadanya, Cepat. Oh iya. Itu kan apa ya? Kalau nggak tone-nya nggak pas itu fals. Ya terus terang saya juga nggak bisa. Amora lagu Buku Mimpiku ini bercerita soal apa sih Amora? Mungkin diceritakan. Buku cerita tentang buku mimpinya ini cerita tentang apa? Lagunya cerita tentang Jadi itu Amora diary ya. like a diary gitu. Terus Amora kayak buka sekolah, terus tiba-tiba dia masuk ke buku mimpinya. Ada pangerannya, ada istrinya. Konsep video klipnya juga kayak Disney gitu ya mungkin Amora, atau gimana ceritakan? Sesuai dengan apa yang Amora inginkan menjadi princess Disney atau gimana video klipnya? Ya, videonya memang dari production house menyampaikan ke Sony Music, terus secara Zoom meeting kita bersama-sama mendiskusikan, lebih banyak mendengar sutradaranya sih. Memang pasti secara umur yang menghadapi transisi remaja ini, dia anak-anak remaja ini kan mungkin menggambarkan situasi dimana anak ini happy pulang sekolah terus mengeksplor mimpinya seperti apa gitu, ketemu pangeran terus ke istana gitu. Jadi dari production house-nya menyampaikan ke kita sih, terus kita setuju lah. Pas syuting ini benar-benar gimana? Iya, saya temenin dan gak sangka sih dia cukup profesional ya.
dalam hal menunggu dia oke, lalu take-nya juga cepat, terus dia oke sampai jam 10 malam dari siang dia oke. Kita pakai green screen nih, berarti Iya. membantu gak sih ke Amora buat Nah saya juga kaget ternyata dia jauh, dia artinya mungkin sudah memahami lagunya, dia juga sudah masuk cukup mendalami dan menjiwai lagunya, sehingga walaupun green screen dan didirect oleh sutradara untuk lihat ke sana, ada istana, lihat ke sini, ada binatang, itu dia cukup bisa menghayal, penghayatannya cukup baik. Cara membagi waktu Ami dan sekolah seperti apa sih? Ya itulah, dia sudah punya limitasi bahwa mami Sony musik jangan ganggu aku sekolah ya, artinya kan dia pun juga udah punya pagar untuk itu, jadi saya pun senang. Kayak tadi dia masih ingat harus turn in project-projectnya di jam ini, mami terakhir jam 4 sore loh harus masuk, jadi biarkan dia menikmati ini ya, artinya tanggung jawab sekolah. Nggak apa-apa kalau harus bawa PR ke lokasi gitu, itu ngalir seperti biasa. Amora kan akan terjun di dunia musik. Mungkin pesan yang paling sering kami sampaikan ke Amora apa sih? Ya, kalau pesan yang paling sederhana yang paling saya sampaikan, jangan lupa terima kasih ya orang, karena dia kan terus biasa di rumah ada saya, terus ketika saya take over ke Sony Musik kan ini ada tim, ya kan art 10 orang, om-omnya, tante-tantenya, nah itu kan juga Amora nggak boleh sombong, harus menghargai, harus ingat nama-namanya, harus tahu bahwa Amora bagian dari keluarga ini, jadi berbuat baik sama-sama. Nih, dari Mami sendiri cara membentuk Amora sendiri bisa menjadi seorang penyanyi di usia yang segini gitu. Bisa duluan calon divanya Mami juga, penerus miminya sendiri. Seperti apa sih? Mungkin lihat aja ya, kayak dia di belakang panggung, misalkan kayak saya sebisa mungkin saya nggak mengeluh sama promotor atau sama penyelenggara gitu. Kalau misalkan seadanya saya diberikan kenyamanan yang mungkin terkesan kurang atau apa, ya dinikmati aja gitu, jangan banyak komplain, itu yang saya selalu bilang. Dan begitu karena jauh lebih menghargai. Saya bilang kan seusia dia kan masih labil. Iya, kan? masih yang mudi gitu. Ya gitu, selalu harus ingat bahwa kamu tuh beruntung gitu ya, ada kesempatan. Terus harus latihan vocalize. Kayak tadi mungkin tadi udah kebanyakan ngomong, jadi pas preview lagunya dia kayak kurang keluar. Mungkin saya tahu itu kurang maksimal, tapi ya mungkin dia udah sore terlalu letih, jadi kayak gitu-gitu mungkin jadi nanti di rumah saya bahas supaya next time dia bisa lebih. Amora melihat Mami sendiri menjadi inspirasi nggak sih? Kan nggak usah jauh-jauh nih belajar. Maminya sendiri seorang diva nih, banyak hal yang bisa dipelajarin. Amora menjadikan Mami inspirasi juga nggak sih untuk karir bernyanyi Amora? Kami inspiring. Ya. Ya. Iya. Cariin guru dan lain-lain. Iya. Dalam seminggu berapa kali nih untuk latihan vokal dari Amora? Vokal 1 kali, piano 2 kali. Senang nggak sih Mbak Gadi akhirnya ada penerusnya yang benar-benar fokus menyanyi gitu ya? Senang karena dia referensi musiknya. Referensi musiknya anak sekarang ini kan di luar kita, Betul. jangkauan kita mah taunya dulu Whitney Houston, ya kan ya, Mariah Carey. Kalau sekarang kan Olivia Rodrigo yang nyanyinya itu mungkin effortless ya, orang bilang ngomong itu udah bisa bersenandung, itu yang kamu orang punya. Dan itu nggak semua orang bisa. Ini tapi melihat kebanggaan anak sekarang, dulu masih kecil, terus sekarang sudah mau melanjutkan menjadi Iya, seorang iya. diva kayak Mami juga, itu gimana sih suatu kebanggaannya? Ya kalau bangga iya, karena tuntutannya, metode orang promosi, metode orang konser kan sekarang berbeda Mbak. Kalau dulu kita penyanyi harus konser untuk menjadi tanggung jawab moralnya, dia harus konser. Kalau sekarang mungkin virtual aja udah bisa konser ya gitu kan. Jadi teknologi yang akan membuat mereka nanti bisa lebih inilah ya, siap gitu. Berarti bangga banget ya melihat sekarang anak juga udah bertumbuh dewasa Ya juga. bangga bergabung bersama Sony Musik ya, terus terang ya. Ini memang sejak dulu dia mengharapkan, sudah punya mimpi Amora akan mengikuti jejak Mami gitu. Tahu itu ada, cuman nggak tahu kalau dia ada di dalam rumah yang sangat profesional ini gitu kan. Maksudnya saya
saya dulu waktu kecil kan juga dikontrak oleh TV Jepang misalkan, record label internasional misalkan. Tapi saya pikir dia suara dirinya Amora itu kan dikenal suaranya oleh publik itu tidak hanya sekarang, sempat viral terus nah kenapa baru kali ini gitu dimunculkan? Karena sebetulnya kalau mau recording dia dengan independent label milik kami gitu ya, misalkan kan kita mesti hati-hati juga mas. Itulah tadi transisi dia nyanyi antara anak ke remaja itu nggak gampang. Misalnya pencipta lagunya dan pencipta lagu pasti akan lebih hati-hati untuk kasih lagu Amora itu satu. Dan tentu biaya produksi sekarang yang nggak jauh lebih murah dari dulu ya kan. Walaupun secara fisik kita udah nggak bisa jualan lagi, tapi banyak media platform yang sekarang harus melibatkan orang-orang profesional di musik. Terus kan saya nggak mampu, jadi seneng banget ada label besar seperti Sony Music yang mau memberikan tempat untuk Perjuangan Mami kan dulu dari nol, gimana sih cara tegas Mami ke Amora dalam segi vokal dan belum mereka sendiri? dia lihat aja lah, nggak harus. Ya kadang saya marah gitu kalau misalkan dia belum siap atau apa, tapi itu saya rasa bagian dari gebleng juga. Tapi mempersiapkan mental Amora sendiri kan nggak susah, apa nggak gampang ya beda mana ada perlu dan kontra Ya. gimana? Ya, mental itu terus terang pasti dia akan terolah dengan baik ya, karena dia ada di dalam ruang itu dan dia jalanin. Kecuali dia masih kehangat-hangat gitu ya kan, kalau dia otomatis sometimes lihat netizen, baca apa segala macam. Kadang dia discuss ke saya, gimana dia handle atau di solve problem orang itu. Jadi saya pikir dia nggak saya khawatirkan kan karena langsung bisa ngomong. Rata-rata yang jadi takutan atau sakit atau marah kan karena dia nggak bisa ngomong. Nah ini dia bisa curhat ke saya atau ke kakaknya atau ke adiknya. Jadi kalau bisa saya nggak usah khawatir. Support dari Dedinya gimana? Ya kalau Raul kan memang anaknya maunya anaknya jadi dokter gitu kan. Dan Raul kan ini baru percayanya Amora nyanyi ini kan baru-baru aja gitu. Karena mungkin dia nggak bisa lebih besar dari kamu atau apa gitu. Tapi kan itu bukan ukuran gitu. Kalau seni itu ada di dalam tubuh anak-anak, dia akan bisa lebih mengeksplor kanan kirinya dengan baik. Tapi yang pada akhirnya Om Raul izinin dan luluh dengan Luluh ya karena ya salah satu di kontrak Sony Music loh, Mor. Ini semua orang ngantri loh di sini. Ya kan, pertama izin itu, gitu. Saya sih ini statement gitu loh. Dengan Amora bergabung dengan Sony Music ini statement. Jadi tinggal gimana ya saya memberikan dukungan dia supaya memang dia layak dan pantas ada di dalam. Mami kalau mungkin lagi saat deg-degan Amoranya itu gimana sih Mami ngasih taunya gitu kan, apalagi kalau misalnya untuk baru-baru ini kan Nah, masih iya masih deg-degan ya. itu gimana? Kadang kalau dia deg-degan atau apa yang bikin dia santai itu dia harus vocalize ya, karena kalau vocalize itu kan memang bikin suara kita jadi jauh lebih terbuka. Lalu ya paling cheating sedikit lah, coklat atau pizza lah tadi supaya happy gitu. Jadi kalau untuk pantangan untuk lagu-lagu gitu Mami dengan ngasih tahu nggak sih kalau nggak boleh minum ini atau itu kalau sebagai penyanyi itu gimana? Ice sih biasa ya. Ini kalau- selanjutnya ini kan langkah pertama Amora ya. Ya. Kami itu kan sebulan Amora juga mengikuti beberapa kompetisi internasional. Ya, ya. Amora akan Ya kalau kompetisi itu kan memang dulu kan lagi zamannya. Kalau orang mungkin udah nggak perlu. Ya kalau dia udah profesional dan komersil artis jadinya ya. Paling ya kita selesaikan kontrak dulu dengan Sony kan 3 tahun. Support kakaknya Aurel gimana? Udah support ya dari? Iya ya salut lah Aurel, maksudnya selamat ya adiknya gitu ya. Dia senang ketika pertama kali tahu dengan label besar juga wow gitu kan, memang memang jaga. Amora, Udah. Amora gimana diminta sama Dedi untuk jadi dokter? Pertanyaan lagi ya. Untuk jadi dokter gimana? Kan diminta sama Dedi mau jadi dokter. Amora gimana? Maksudnya perasaan ada Gimana? bebannya Amora. Kan Dedinya minta jadi dokter, Amora jadi penyanyi. Kalau jadi dokter kan harus belajar sains. Emaknya ya, Bo.
usia segini ya. Dia udah tahu sih kalau Amora kayak dia kan disuruh bikin editing project kelasnya itu tentang romance. Saya kaget, oh kamu udah diajarin romance kelas 6 SD? Oh, dikasih sama gurunya udah tahu. Ya, udah tahu tentang ya romance, tentang chemistry, suka itu sudah ada gitu. Daya tarik menarik gitu itu udah diajarin di sekolahnya. Ya, kalau saya sih terus terang ketika dia sudah mengenal tubuhnya dengan baik, lalu dia harus bertanggung jawab akan tubuhnya dengan baik, ya itu tempat-tempat yang private itu saya sampaikan ya. Oke. Dia udah hype ya, Mungkin terakhir Terima kasih, buat Om Amora Tata. sendiri, ini apa yang mau diucapin di single barunya ini? Say thanks for what? harapan pencinta single. Nyanyi aja dulu aku. Ya, nyanyi. Amin. Jadi breakthrough. Nyanyi boleh dong. Maju dikit. Kakak maju dikit. Nyanyi dulu, Kirimi. Ya, Amora kiri ya, makasih. Atas. Keren banget.